Cek 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 cek. Sudah benar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi, insya Allah ini di forum harian ya teman-teman ya. 15 menitan aja. Tapi kayaknya hari ini 10 menit aja. Saya dari tadi masih di luar nih, mau pulang hujan. Jadi kayaknya 10 menit udah mau reda. Dan sebelum kita mulai, ini acara kita semua teman-teman. Dari seller untuk seller, betul-betul dari seller, panitianya seller. Di belakangnya juga uangnya urunan. Jadi kalau teman-teman mau urunan juga boleh. Jadi Bandung Lautan Seller bukan hanya untuk orang Bandung. Ini kita mengusung tema yang cukup tematik ya. Kita menuju Lebaran tanggal 15 Januari 2026 di Bandung. Mengundang seluruh Indonesia. Insya Allah kita ngumpul. Ada beberapa key speaker, ada bedah toko juga. Nanti ada mentoring juga. Wah seru lah. Pokoknya dari 13, 14, 15 sebetulnya. 13, 14-nya itu tanggal 15-nya itu di acara puncaknya. Yuk, yang belum daftar yuk di bandunglautanseller.com. Harganya 200.000, dapat pembicara yang kece-kece insya Allah. Saya juga ada, insya Allah. Langsung daftar. Yuk, kita mulai. Yuk, Mas Kut-Kut. Silakan, Mas Kut-Kut. Wah. Halo, Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Yuk, gimana? Gampang, Kang. Lumayan, alhamdulillah. Gimana? Kang, boleh nanyanya satu kali pertanyaan apa boleh sekaligus banyak, Kang? Kalau lagi rame gini, satu. Oh, satu aja ya, Kang. Lagi rame Ini, ngacung Kang, soalnya. tadi tuh sempat masang iklan deposit 13.000. Nah, tapi sebelum jam 12 itu udah habis, Kang, gitu. Baru closing satu pesanan, Kang. HPP-nya 8,5, jual 18,5, 18.500, netnya dapat sekitar 6 ribuan, Kang. Nah, kalau pertanyaannya sih, ini gimana untuk meningkatkan penjualan, Kang? Apa harus di-boost dengan iklan semaksimal mungkin, atau gimana ya, Kang? Buat supaya ningkatin penjual, supaya bisa nutup biaya iklan. Itu aja sih, Kang. Nuhun. Oke, teman-teman, kalau yang baru ngerintis ya, apalagi produk baru atau ya yang baru lah, newbie ataupun produk baru, KPI-nya jangan langsung sales, teman-teman. Nggak tepat, kurang tepat. Ada sih yang baru ngiklan langsung gak cor-cor ada, tapi KPI yang lain penting diperhatikan. Itu dari yang closingnya baru satu ya, kalau case-nya tadi Mas Kut-Kut 13.000 closing satu, ya bagus, alhamdulillah. Yang lain mah 0 Mas Kut-Kut. Nah itu dicek yang ATC-nya berapa, views-nya berapa. Nah yang ATC ini kalau iklan sekarang, iklan JV Max ini dia akan di-targeting oleh si Shopee-nya, oleh si iklannya. Sehingga ya itu funnel, itu yang sering saya sebut itu adalah funnelnya. Jadi kalau funnelnya gendut, iklannya akan mudah winning. Jadi jangan harap orang tuh sekali lihat iklan langsung beli, enggak. Tapi dia lihat iklan, saya rasa semua teman di sini juga nggak langsung beli ketika lihat iklan. Jadi ngeklik ATC dulu, besok baru CO dan lain sebagainya. Gitu Mas Kut-Kut, cek dulu. Kalau yang ATC-nya banyak atau ya secara umum ya, saya nggak tahu produknya Mas Kut-Kut, secara umum tuh ATC tuh di 10%. Kalau ATC-nya 10%, gas aja iklannya, nggak apa-apa, boncos-boncos sebentar. Gitu Mas Kut-Kut. Oke, nuhun, Kang. Siap, sama-sama. Yuk Mas Cani Miana, yuk. Ya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini Kang, minta tips dong. Ini kan iklan starternya kan sudah 25.000. Bingung apakah auto atau langsung ROAS, Kang. Siapa tahu Kang ada tips-tips bagaimana menyikapi ini. Makasih Bang. Auto atau langsung ROAS? Tergantung budget sih sebetulnya. Kalau kuat, auto aja langsung. Auto dulu, maaf, auto dulu. Kalau nggak kuat ya terpaksa ROAS. Dan kalau ROAS ya jangan ngarep traffic tinggi, udah banyak sabar. Gitu Mas Canim. Minimal harga berapa Bang kira-perkiraan? Apa? Harga produk, minimal harga produknya itu berapa minimal untuk bisa diiklankan kira-kira dengan harga 25.000 starter itu? Minimal harga produk.
Ya, apakah 100-an atau di bawah 100? Aduh, bingung saya jawabnya. Nggak ada minimal harga produk sih sebetulnya. Produk yang 500 perak kayak stiker juga bisa dikasih minimum order. Terus produk yang meskipun budget hariannya 25.000, jual produk yang 10.000 ya bisa-bisa aja. Kalau misalkan budgetnya 25.000, harga produk 10.000, closingnya 100 kan masuk-masuk aja Mas Canim. Jadi bukan minimum harga produk sih, tapi ke rasio konversinya, ke ROAS-nya balik lagi. Kalau ROAS masuk, kenapa enggak? Gitu. Siap, Kang. Makasih, Kang. Siap. Yuk, Mas Alfi Muhammad, yuk. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gini Mas, cara apa ya ngebangkitin Gempi Next ROAS sama auto yang loyo itu selain pack order apa ya Mas? Apa harus di meta juga iklannya? Apa gimana? Friend order. Friend order lebih efektif menurut saya daripada fake order. Oh gitu ya. Bisa Kalau menurut Bang, itu meta ngaruh nggak? Saya udah nggak ngulik-ngulik lagi, jadi no comment. Udah nggak ngulik-ngulik lagi, cuma dibiarkan aja. Oh iya. Oke. Oke Mas, makasih Mas. Sama-sama. Yuk Mas Baskara yuk. Halo Kang, selamat malam. Malam. Mau tanya Kang, ini saya kan iklan udah nyentuh di angka 500 sampai 700 ribu tuh sehari. Untuk di di konversinya itu rendah Kang. CTR-nya tinggi tapi konversinya rendah. Itu solusinya gimana ya Kang? Itu satu produk 700.000. Ada 3 produk. Jenis iklannya apa? Jenis iklannya GMV ROAS. Iklan produk. Konversinya rendah tapi ROAS-nya masuk nggak? ROAS-nya di angka 10,8. Tapi kan untuk per kliknya itu masih tinggi tuh Kang. Kenanya per produk di angka 7.200. ROAS-nya dapat 10,8. Boncos nggak itu? Ya hanya nutup biaya operasional sama karyawan aja Kang aslinya kalau dihitung-hitung. Oh oke. Ya naikin aja ROAS-nya. Karena sekarang kalau kita ngitung konversi, nyaris nggak ada yang bisa kita lakukan loh. Kalau dulu kan kita bisa ngitung, kita bisa set CPC-nya berapa, dari konversi ditarik mundur. Sekarang tahu konversinya rendah, terus apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya fokus aja ke ROAS-nya. Kalau ROAS-nya masuk, meskipun konversinya 0,01% ya nggak apa-apa. Dan kalau ternyata ROAS-nya itu pas-pasan, ya tinggal naikin aja ROAS-nya. Iya, tapi begitu ROAS-nya dinaikin itu ya nggak target juga nih Kang gitu loh. Maksudnya nggak target? Itu kan saya setting 13 dapatnya 10. Saya setting 14 dapatnya kadang 9 aktualnya gitu. Memang gitu, itu memang setelan pabriknya. Jadi memang minus 3 sih rata-rata sekarang tiap seller. Kalau kita setnya 8, dapatnya ekspektasi dapat 5 atau 6. Kalau 14 ya ekspektasinya dapat 10. Memang gitu Mas Baskara. Oke, berarti saya naikin lagi aja ya? Naikin lagi aja nggak apa-apa. Tapi jangan harap traffic yang sama ketika ROAS lebih rendah. Jangan harap. Oh iya. Ya, oke. Siap, makasih Kang. Nuhun. Ya, sama-sama. Yuk Mas Anton Muhammad yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Mau nanya, kan aku kemarin nyoba-nyoba iklan otomatis bro Kang. Nah itu kan budgetnya 50.000 dibagi-bagi ya. Nah ketika aku aktifin itu pasti yang closing produk itu aja. Ya ada sih produk lain, tapi setiap aku nyalain pasti produk itu aja. Itu kalau aku ganti, kalau satu produk itu yang laku itu tak ganti ke iklan lain, ROAS atau auto gimana ya? Soalnya kalau nurutin iklan otomatis cepet banget jedotnya. Oh bagus. Ya memang gitu. Dari otomatis ketemu winningnya jadi individual Mas Anton. Nanti nyoba ke auto atau langsung ke ROAS aja kan? Balik lagi kayak tadi, tergantung budget. Kalau kuat di auto, bagusnya auto dulu memang. Gendutin funnel dulu. Oke, siap. Dulu kalau kuat budget. Kalau enggak, ya GMV ROAS aja. Oke, siap. Makasih Kang.
Ya, alhamdulillah. Yuk, Mas Gandhi. Halo, halo. Wah, kayaknya ke WC. Ya udah. Terakhir, Mas Agus Salim, yuk. Mas Agus Salim, gimana? Yo Kang, ini kan kalau Shopee Mall itu kan masih ada iklan manual ya Kang ya. Nah, kira-kira itu kalau Kang Gani itu masih manfaatin itu enggak ya? Terus untuk apa gitu Kang? Jadi Kang. Saya manfaatin untuk riset ini, untuk riset demand. Tapi nggak harus Shopee Mall karena iklan manual masih ada di iklan toko kok. Jadi saya manfaatkan betul itu untuk riset demand, penting sekali. Teman-teman Tapi kalau ngegas iklannya Kang Gani manual atau tetap pakai ROAS atau auto? Saya JV ROAS, JV Max. Udah nggak pakai yang manual. Oke, siap. Oke, sip. Sip, makasih Kang. Sip. Nah, itu pertanyaan bagus dari Mas Agus Salim. Iklan manual itu kan ada volume pencarian ya. Itu penting sekali buat teman-teman. Teman-teman pantau kategorinya teman-teman. Karena kalau memang demand-nya turun, katakanlah jualan jualan kaos. Tiba-tiba dalam seminggu ke belakang ini turun sampai 50% volume search-nya. Mau dipaksa iklan kayak gimana nggak akan winning, teman-teman. Susah, berat. Ya mungkin lah bisa winning kalau brandingnya bagus, tapi kalau realistisnya untuk seller cimit-cimit, ya itu berat banget. Jadi memfollow lagi. Memantau demand sendiri itu lebih fardu ain daripada mantau ROAS. Itu percaya sama saya. Okay? Kemarin saya ini Kang, coba iklan manual. Karena saya lihat kata kunci produk saya itu banyak ya permintaannya. Langsung boncos tuh 200.000 cuma berapa jam. Poinnya bukan banyak, trennya. Jadi hari ini dicek, 3 hari kemudian dicek, seminggu lagi dicek. Kalau naik, itu trennya lagi naik. Kalau ternyata hari ini dicek volumenya 5 juta, wah. Nah itu kan sering tuh yang share bahwa ini volumenya 5 juta, siap nih main di sini. Jangan salah, jangan-jangan bulan lalu volume search-nya 10 juta. Demand turun 5 juta dalam sebulan. Seller tetap. Artinya kuenya mengecil, ikannya sama. Nah, itu yang ngebuat kita perang harga, ngebuat iklan boncos, ngebuat target ROAS turun. Itu logika standar sekali sih. Logika ya supply demand banget. Jadi itu teman-teman kudu pantau daripada pusing iklan, lebih baik pusing hal itu. Itu pantau manual aja. Saya ada toolsnya sih sebenarnya. Harganya 355, kalau mau boleh cek di web saya. Tapi manual sendiri pun udah oke banget. Gitu, teman-teman dan Mas Agus Salim. Oke, siap Kang. Betul. Sama-sama. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa daftar yuk bandunglautanseller.com. Nanti daftarnya gampang banget. Bandunglautanseller. Saya demoin ya. Karena masih sepi Masuk ke sini, terus tinggal check out aja, bayarnya pakai kris, udah selesai. Kirimkan, udah selesai, gampang banget, nggak anti ribet-ribet. Langsung daftar ya teman-teman ya, bandunglautanseller.com. Itu aja, sampai jumpa besok lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.